untuk alasnya ya. Lalu nah ini yang saya akan buat dindingnya dengan menggunakan build different types of vertical walls ya di 1001 bit pro. Klik. Nah, di sini ada beberapa varian dinding ya. Ini yang gypsum 2 muka atau partisi 2 muka, ini yang rangka partisinya. Nah, tapi saya akan gunakan yang standar dulu ya, dinding ini. Lalu kita build wall. Nah, ini ada thickness-nya, ketebalan dinding biasanya 15 cm ya. Jadi yang wall height-nya ini sama saya mau diubah menjadi 4 meter. Lalu create wall. Lalu arahkan ke dinding yang akan mau dibuatkan modelingnya. Sini, 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 sama sini. Nah, ini yang pertama ya. Lalu yang kedua sama ya, kita juga akan buat wall-nya dulu. Kita tutupi dulu semuanya dengan membuat dinding ini. Ups. Nah, terus bikin lagi sampai tertutup ya semuanya. Sama layoutnya juga kalau mau kita langsung buatkan juga. Ya, sambil saya buat dinding ini, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Ada yang udah pernah pakai SketchUp belum sebelumnya? Caranya cukup mudah ya Mas Robi kalau misalnya pakai ini apa namanya? Plugin ini ya. Plugin. Plugin 1001 bit pro ya. Jadi biasanya kan kalau manual kita bikin rectangle dulu lalu di push ya. Dengan ketinggian misalkan 4 meter. Tapi kalau ini tinggal menggerakkan kursor, diklik. Kalau pas sudah mau finish, tinggal di double klik juga. Nah, gitu. Di pointer akhirnya di double klik ya, kalau mau beres. Ini cuma satu klik aja. Nah, udah ketutup semua ya. Cepat ya. Cepat. Nah, sekarang lanjut ke pembuatan kusen pintu, jendela sama kusen pintu. Caranya juga sama ya dengan menggunakan 1001 bit pro. Tapi untuk membuat lubangnya dengan menggunakan cara manual ya. Pertama kita buat rectangle. Maaf. Misalkan saya kasih ukurannya rectangle-nya 2,4 meter. Ini yang untuk pintu ya. Dan lebarnya 1,6. Nah, di sini saya kopikan dulu face-nya ya. Saya kopikan dulu dengan menggunakan CTRL-C, lalu di push, lalu edit, paste in place. Tujuannya itu untuk membuat face ini digunakan untuk plugin ini ya, create door frame. Tinggal diklik, kita adjust dulu ya. Frame depth-nya kalau untuk kusen aluminium biasanya di 8 cm. Bevelnya saya kasih 1 cm. Lebar kusennya saya kasih 4 cm. Lalu create door frame. Tinggal diklik, maka jadi langsung.
kusen pintunya. Lalu kita buat daun pintunya yang dengan menggunakan rectangle ya, manual. Nah, ups, maaf, ini ada face yang harus dibuang. Lalu di group. Nah, ini plugin yang tadi ya sempat ada di video, mirror. Sebelum di mirror, kita edit dulu dengan menggunakan klik kanan, lalu make component. Saya kasih nama pintu. Lalu create. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal diklik plugin ini. Lalu caranya, kalau ini kan pengennya si daun pintu ini pengen ada di sebelah sini ya. Jadi menggunakan green axis ini, lalu tarik ke atas dengan axis biru. Nah, maka ini kebalikan dari sini ya, model ini. Lalu di push 4 cm. Lalu kasih list pintunya. Saya kasih 8 cm misalkan. Lalu di push juga 1 cm misalkan. Maaf, 2 cm. Lalu saya kasih sedikit celah karena untuk nanti di render ya. Biar kelihatan detailnya 5 mili. Di push 4 cm. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, untuk jendela, saya hide dulu ya. Oh, di sini ya. Di unhide ulang. Nah, kita gunakan kalau di keyboard pengen melihat ada apa bayangan garis yang kusen denah ini ya. Kita cukup gunakan huruf K di keyboard. Nah, maka akan timbul ada bayangan garis di belakang ya. Tujuannya itu biar saya dapat garis acuan di sini. Tingginya saya kasih misalkan 80 cm. Lalu sini tekan shift, lalu arahkan ke sini. Ditekan ya shift-nya. Nah, baru naikkan garis ini setinggi kusen pintu. Lalu buat rectangle. Di cut, maaf. Lalu di edit di dinding ini. Lalu di push. Jangan lupa ini untuk di group ya. Lalu edit, paste in place lagi. Kita gunakan plugin untuk membuat jendela ya. Ini, divide selective face into panel. Lalu kita ubah row-nya menjadi 1. Number of column-nya jadi 3. Lebar kusennya saya kasih 8 cm. Maaf. 8 cm. Lebar kusennya 4 cm. Yang divider keduanya 4 cm. Lalu create panel. Udah jadi. Kembali lagi. Pijit lagi ya. K-nya untuk menghilangkan garis bantuan tadi. Lalu ini kita coba hatch dulu dengan menggunakan material kaca. Nah, lanjut ke pintu yang satu ini ya. Gunakan lagi huruf K. Nah, ini garis bantunya. Tingginya yang ini 2,1 aja. Karena untuk pintu darurat ya. Maaf. Lalu di copy atau di cut dengan menggunakan Ctrl+X. Lalu dihilangkan lagi garis bantunya. Lalu edit paste in place. Di grup juga biar nanti enak ya cara pengeditannya. Lalu gunakan lagi
create door frame. Kusennya sama ya ukurannya, klik. Lalu buat daun pintunya, untuk sementara saya buat ukuran yang standar dulu. Daun pintu yang standar. Seperti ini. Oke. Lalu lanjut ke pembuatan atap ya. Kita buat rectangle dulu dari sini. Tekan shift ya. Kalau ingin acuannya kan, kalau misalkan acuannya ke sini nggak bisa nih kayak gini. Tinggal ditekan shift. Nah, maka dia mengikuti acuan yang ini misalkan. Nah, lalu dibuatkan grup. Tarik 15 cm. Lalu saya offset misalkan di 1200. Saya ini tarik dulu ke belakang, sejajar dengan dinding ini ya. Lalu saya copy, lalu di push. Ini di grup, lalu di paste yang tadi ya, yang dikopikan. Nah, lalu untuk membuat atapnya, saya gunakan plugin ini, Create Heave Roof from a Face. Kemiringannya sama saya dikasih 30 derajat ya. Lalu overhangnya, lebarnya saya kasih 80 cm. Vertikalnya oke, 20 cm. Ininya 15 cm. Create. Nah, maka langsung jadi ya. Dinaikkan ke atas ya, di move. Lalu ini kasih ban ya, kasih banan 15 cm, naikkan juga ke atas, misalkan 60 juga. Nah, hasilnya seperti ini ya. Terus yang untuk jendela, saya buat jendela kecil sini ya. Sama, naikkan di 2,4. Lalu kita bikin rectangle. Naikkan ke atas. Saya kasih 40 cm ketinggiannya. Lalu di cut ya, Ctrl X. Lalu hilangkan lagi K, dengan menggunakan K, garis bantunya. Edit dinding ini. Lalu edit paste in place. Lalu di push. Lalu dibuat grup lagi. Lalu edit paste in place. Gunakan jendela yang ini ya. Pembuatan jendela ini, cuman column-nya diganti jadi 1. Lalu create panel. Di move. Kita gunakan kaca juga. Terus yang untuk dinding ini ya, ada jendela kalau nggak salah. Nah yang ini. Tingginya 24. Bikin rectangle. Naikkan 80 cm. Lalu di cut ya, Ctrl X. Edit lagi dinding ini untuk melubanginya. Lalu di push. Lalu paste in place, gunakan pembuatan jendela yang tadi, column-nya ditambah lagi ya, jadi 3. Nah, ini modeling cuma berapa menit nih? Udah lumayan ya? Oh, udah mirip pas. Nah, kita baru 15 menit ya kan? Seperti itu sih. Tinggal nanti kasih materialnya juga ya. Gitu.
Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan barangkali? Nah, tuh teman-teman, udah jadi nih satu modeling rumah tinggal ya, rumah tinggal ini ya. Ya, Kalau kita memakai plugin 1001 Detro. Nah, untuk teman-teman yang ada di uh, webinar ini nih, sudah ada 14 partisipan ya sampai jam sekarang. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada Mbak siapa nih? Oh, ini saya yang pertama. Tuh, ada pertanyaan dari Pak Yu ya. Saya pernah oh Pak mengalami Yu. dinding transparan seperti itu. Penyebabnya apa ya katanya? Dinding transparan apa ya? Oh iya, itu yang tadi ada garis bantu, yang garis putus-putus di belakang transparan. Itu Oh, cara menanganinya cuman menekan huruf K di keyboard. Itu sebenarnya lebih ke stylenya SketchUp sendiri sih. Jadi ada beberapa stylenya ya. Saya jelaskan satu persatu nih. Untuk di view-nya ya. Ini ada hidden geometric. Biasanya kalau untuk hidden geometric ini ada garis yang yang dihilangkan ya, yang tersembunyi gitu. Contohnya ini nih. Ini yang geometri yang tersembunyi. Terus yang di sini bisa dihilangkan dengan men-uncheck ya. Di sini section place. Nah, di sini ada face style-nya nih. Ada yang X-ray. X-ray nih transparan seperti ini ya. Eh, ada juga yang wireframe. Ada juga yang hidden line. Ada juga yang misalkan shade with texture, cuman transparan. Nah, ini untuk mengembalikannya cuman di uncheck ini aja, yang X-ray-nya. Maka kembali lagi. Nah, yang tadi yang garis putus-putus itu cuman menekan huruf K aja. Nah, seperti ini ya. Mungkin yang ditanyakan sama Mas Yu itu ini kayaknya. Tinggal betul nggak? ditekan ke huruf K lagi. Itu di stylenya ya. Oke, ada lagi pertanyaan sampai di sini? Oke, mungkin dilanjut aja dulu, Mas. Dilanjut ya. Untuk pewarnaan, ini pewarnaan saya menggunakan material yang standar di default tray ini ya. Jadi saya cuman dikasih warna abu, coklat atau hitam, sama atapnya ini juga ada di material SketchUp. Ini lebih, kalau ini sih nggak harus pakai plugin, ini tinggal langsung aja di copy-copyin atau di pen bucket ya. Saya gunakan yang kayu ini juga ada di materialnya, cuman pengen lebih cepat, saya cuman di sampel aja ya, sampel paint. Oh, ini tips dari saya juga, biar lebih cepat nih, kan biasanya kalau dalam satu, ini bukan grup ya, jadi ada beberapa phase nih, pengen nge-paint bucketnya lebih cepat juga, tinggal tekan shift, misalkan saya pengen ngasih warna merah, dikliknya cuma di sini ya, di satu phase ini. Tapi kalau misalkan ditekan shift, maka secara keseluruhan akan berubah. Nah, sampai ada titik 3. Nah, ya kan? Tapi kalau tanpa shift cuma satu phase aja yang kena gitu. Nah, saya ulang. Jadi kalau pakai shift, seluruh phase akan tercet ya. Nah, seperti itu. Barangkali ada yang masih belum tahu itu. Tapi kalau di dalam bentuk grup, bisa langsung aja sih. Nah, seperti itu. Terus dilanjutkan ke chat yang ini ya. Oh iya, saya baru tahu tuh yang itu shift. Itu baru tahu. Iya.
Itu fungsinya untuk satu warna ya. Misalkan ini juga nih. Saya kasih contoh lagi. Saya kasih tips lagi. Misalkan ini ada warna merah. Sedangkan yang diklik yang pengen diwarnain itu warna abu semua gitu. Bisa diubah warnanya. Sama sih caranya dengan menggunakan shift. Tapi yang warna ini tidak berubah karena warnanya beda. Atau nama layernya beda. Oke. Oh, saya biasanya itu pakai apa ya? Klik kanan terus ada tulisannya itu. Tuh. Oh, ternyata shortcutnya adalah shift ya. Iya, Tim gitu. material gitu kalau nggak salah. Ya, untuk material lebih cepat sih, mending pakai Baik. shift. Iya, iya, iya. Oke, itu. Oke, lanjut. Main shortcut ya di sini biar lebih cepat bikin gambarnya, lebih cepat ngerjain kerjaannya ya. Mungkin teman-teman yang lagi deadline kan biasanya ini aduh susah banget ini bikin tugas ini lama banget. Nah, kalau misalnya kita pakai plugin mungkin lebih cepat. Tapi kita memang dari basicnya juga harus ini dulu lah ya kan. Harus Ya, harus bisa paham dulu, lancar bisa dulu, dulu. tahu gimana cara memutar, memorbit, rotate ini. Nah, nanti kalau misalnya udah berlanjut seperti itu, kita bisa pakai plugin yang lebih cepat ya kayak gini. Iya, Terus kita ngobrol sama De Carlo ya, De Carlo tadi udah ngobrol-ngobrol tapi masa nggak ada sekarang. nggak tahu. Mungkin Katanya dia juga sibuk sih. udah pernah pakai SketchUp katanya ya? Iya, udah pernah Di dia sekolah. belajar anak SD, tapi udah sempat belajar SketchUp juga itu. Iya keren. Kalau Diajarin di sekolahnya ya. iya, kalau SD zaman saya baru bisa apa ya? Bisa minta jajan aja ya ke orang tua. Oke. So selanjutnya mau materi apa lagi nih? Sebenarnya sih untuk materi modeling untuk pembuatan rumah sederhana ini udah cukup sih. Cukup. Cuman nanti ada beberapa kekurangan di sini, terutama untuk plugin ini ya. Contohnya di sini belum ada hubung atap ya. Iya. Itu terus secara list plank-nya juga ini enggak seperti ini ya. Kalau di kita list plank-nya itu. Terus untuk membuat jendela, kalau pengen ada jendela hidup ya, ada daun jendelanya. Nah, ini kekurangannya 1001 Bit Pro itu tidak ada daun jendelanya gitu secara otomatis langsung bikin. Nah, itu sih. Tapi untuk presentasi biasanya untuk deadline ini sangat diperlukan gitu. Sangat cepat gitu untuk membuat 3D modeling rumah misalkan. Itu. Oh ya, untuk menggeser-geser kursor, saya kasih tips ketika kalian mau mengcopy sesuatu atau mengcopy modeling ini misalkan, pengen lebih jauh ke sini gitu. Kan kalau dari rasio display monitor kita kan terbatas tuh. Biasanya kalau yang manual kan harus ngejauhin dulu gini kan, baru Iya. bisa di move. Nah, kalau saya deket juga masih bisa. Nih, caranya move, lalu klik di sini, Ctrl tekan dulu ya untuk mengkopikan, lalu tekan shift, lalu tekan scroll, lalu drag. Mau sejauh apapun bisa. Scrollnya ditekan, sama shift ditekan, lalu digeser. Gitu. Sama digeser. Untuk apa tadi Mas? Untuk memindahkan objek jauh secara kejauhan kan, kalau misalnya kalau normal harus di scroll dulu agak jauh baru bisa dikopikan kan. Iya. Nah, pengen ke sini gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau gunakan shift sama ditekan scroll maupun dari jarak seperti ini dengan rasio display ukurannya seperti ini, tinggal di copy lalu tekan shift, lalu tekan scrollnya, lalu tarik. Jadi secara otomatis dia akan menjadi pen ya, tombol icon tangan ini. Iya. Itu biar untuk mempercepat langkah di SketchUp gitu.
Udah ada yang tahu itu? Apa? Udah ada yang tahu? Udah ada yang paham tentang menggunakan ya shift atau Ctrl atau Alto ya? Biasanya Sempat masih dipakai? persentase aja. Oh, Kamu oh iya, ini tangganya belum. Sebenarnya ada tangga juga yang secara langsung ya bikin tangga ini. Misalkan kita bikin 3 trap. Maaf. Saya mau bikin tangga yang normal dulu. Langsung build staircase. Di sini lebarnya saya kasih 80 cm. Lalu riser height-nya saya kasih 20 cm. Ininya yang lebar trapnya 30 cm udah betul. Number of rise-nya, trapnya ya, saya kasih 3 buah. Thickness-nya, ketebalan slab-nya, saya kasih misalkan untuk ketebalan slab 15 cm. Lalu stringernya tetap di 10 cm. Yang ini juga sama. Terus yang ini juga sama, handrail line-nya, tingginya di 1 meter, lalu create staircase. Diklik, lalu lalu diklik juga. Maka hasilnya seperti ini. Itu yang untuk membuat secara langsung ya tangga. Ada juga tangga yang lainnya. Ini ada beberapa varian tangga ya. Sampai tangga putar juga ada. Tapi saya mau selesaiin dulu modeling ini. Nanti dilanjut ke detail tangga-tangga lainnya. Sebenarnya kalau untuk manual juga bisa. Ini kan udah ada garis ya. Misalkan saya buat rectangle dulu. Trapnya misalkan 1750 30 cm. Lalu copy. Ya udah 2. Lalu turunkan misalkan ini 40 cm. Ini 2 cm. Nah, seperti itu sih. Untuk memiringkan RAM, saya pakai cara manual juga. Membuat RAM untuk garasi mobil. Sebelum membuat tangga, harusnya tadi saya buat dulu apa RAM. Tapi nggak apa-apa yang udah jadi. Paling sama saya di offset dulu. Ini 5 cm. Lalu buat rectangle. Lalu di push. Misalkan sampai sini ya. Selevel dengan tangga. Lalu tinggal bikin garis. Lalu di push. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, dari Dodi Septian ya. Mohon maaf, apakah tool atau shortcut tersebut berlaku juga untuk SketchUp di Mac? Di Mac ya? Berlaku sih. Untuk di Mac juga shortcutnya mulai dari rectangle kita tuh cuman tekan huruf R, garis, line, cukup tekan huruf L. Banyak sih. Mulai dari orbit juga tekan huruf O. Terus apa ya? Zoom tekan huruf Z. Biasanya sih kalau untuk shortcut biasanya misalkan line, maka yang diambil huruf L di depan ya. Untuk rectangle R. Kecuali untuk rotate. Kalau rotate biasanya di key. Rotate itu key. Gitu. Gimana Pak Dodi? Ada lagi yang mau ditanyakan?
Yang lainnya juga barangkali ada yang mau ditanyakan? Belum ada kayaknya ya. Belum ada juga ya. Pada pintar nih. Masih bingung yang ditanyain. Tapi jelas nih Pak Robi jelasinnya. Gimana? Gimana Teh Sapira? Berarti jelas Pak Robi jelasinnya. Oh, jelas ya. Alhamdulillah. Oh iya tuh cukup Mas, hatur nuhun. Ya, Ya, sawangsulna. Baik yang lainnya barangkali ada yang mau ditanyain juga. Sebenarnya sih materinya udah sampai sini sih, udah habis sih materinya. Iya, Gimana Teh Indah? cukup banget nih ini apa materi modeling pakai SketchUp. Tadi 15 menit juga udah selesai kan? Maksudnya nanti kalau misalnya teman-teman ada yang masih bingung nih mau tanya ini gimana gitu. Sebaiknya kita bisa ikutan course-nya nih di Busan atau enggak di Mas Robi Sagara ya. Kalau Mas Robi Sagara, Saga Course ada di mana sih sebenarnya? Saga Course ada di Arca Manik ya. Untuk ruangannya, untuk lokasinya ada di Sekolah Rabani Arca Manik. Itu bisa offline ya. Offline. Bisa lebih dari 20 orang. Jika Oke. kalian ingin daftar juga gitu ya sekarang. Kalau untuk online juga bisa, cuman metodenya ada 2 metode dari saya, yaitu pertama via Zoom. Ya mungkin via Zoom mengarahkannya seperti ini ya. Yang kedua via video. Jadi video ini saya bikin beberapa tutorial step by step. Misalkan di rata-rata video ini saya kasih 1 menit. 1 menit pertama biasanya saya akan menjelaskan beberapa tool. 1 menit kedua juga tool lagi hingga sampai beres lah. Misalkan kayak 1001 Bit Pro. Per satu tool itu 1 menit gitu. Nanti kalau sudah mengikuti, kita lanjut ke level yang lainnya. Dan itu juga saya langsung praktik. Misalkan membuat rumah nih. Misalkan membuat rumah seperti ini, kita gunakan tool apa aja, dijelasin juga di dalam video itu. Pas kalau misalkan nanti ada yang kurang dimengerti, nanti saya jawab juga dan saya jelaskan lewat video. Nah itu biasanya tingkat pemahamannya kan lebih efektif ketimbang via Zoom. Karena yang pertama kan video itu bisa diulang-ulang. Iya. Nah, yang kedua nanti kalaupun ada yang ditanyakan, saya dijawab dengan video juga penjelasannya seperti itu. Jadi video jadi kita bisa secara jarak jauh juga bisa ini ya kalau misalnya ada kendala di internet atau apa kita bisa ngobrol sama Mas Robi via video ya. Boleh Iya. boleh kasih lihat nggak ada salah satu video yang di iniin misalnya? Oh sebentar ya. Ada beberapa yang kursus itu ada dosen yang kursus ke saya sebentar. Ibu Marlia. Nah, kita sebentar. waktunya sesi ini tinggal 5 menit lagi, jadi nanti sesi berikutnya teman-teman yang masuk join lagi di sini mungkin udah banyak pertanyaan nih, pengen nanya-nanya tentang Mas Robi, kita selesaikan di materi SketchUp nih ya. Nanti mungkin ada yang mau tanya-tanya lagi. Terus Dek Carlo-nya mungkin harus diundang juga. Iya, gak apa-apa lah. Gak apa-apa ya. Nah ini Ibu Maria ya, dosen dari Politala Arsitektur Perumahan, lulusan Arsitektur Perumahan ITB sih. Nah misalkan ini nih, masalah sebentar, saya dari awal dulu. Ini cara membuat parametric chair ya. Jadi saya buat step by step ya, buat videonya, buat pengarahan JPEG-nya. Contohnya salah satunya ini.
maaf, ada masalah. Oke, so jadi Mas Robi akan memandu secara ini ya, intens lah ya, Ya, step by step gitu. step by step. Kalaupun nanti ada pertanyaan, saya buatkan juga penjelasannya. Nah, contohnya seperti ini nih, beliau mempertanyakan ini solid tools-nya masih ada yang error. Nah, sama saya dijelaskan dalam satu video ini. Lalu dia paham, lalu lanjut lagi ke step yang lainnya gitu. Cara memotong objek seperti ini. Bentar. Kalau Bu Marlia ini di mana ya? Di Politala di Kalimantan. Oh, Kalimantan. Oke, Ya. jauh ya. Nah, kalau teman-teman kita yang ada di webinar ini, ada dari mana aja ini teman-teman? Ya dong, ngobrol dong. Ini bisa nanya-nanya nih langsung sama Mas Robi. Halo. Nggak ada yang mau ngobrol. Kalau Kak Nanda Ini nih. ada chat lagi nih. Ada chat lagi. Ada chat. Oh, dari NTB. Oke. Oh, di sini udah masuk zuhur. Oh ya. Oh, ya, bentar lagi kita masuk zuhur ya. Iya. Di sini yang Kaidah tahu yang ada di jauh-jauh kota adalah di Denanda ya. Denanda lagi ada di Aceh hari ini. Terus ada Nabila dari Lampung. Oh, Nabila dari Lampung, jauh ya. Dari Lampung. Oh, saya punya saudara di Lampung. Oh, yang teman-teman yang lain dari mana nih? Pak Yu dari mana Pak Yu? Orang Bandung mana ya? Orang Bandung kita. Orang Bandung kita orang Bandung. Oke. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada. Dari Buton cuma tinggal di ujung Berung. Oh, Pak Yu dekat dari ujung Berung mah. Deket ya. Iya. Bisa berkunjung nanti Bisa main-main Pak Yu, Mas Yu ke rumah saya di Arca Manik. Barangkali ya kita ngobrol-ngobrol lah. Oke deh, nanti kita sesi berikutnya kita lanjut lagi mungkin sampai jam 12 ya. Iya. Ya. Oke. Nanti sesi berikutnya mungkin kita tanya jawab, kita ngobrol-ngobrol tentang SketchUp. Sambil pengen tahu juga dengan Saga Course ya, Mas Robi. Oke, siap, Bu. Jadi kita masuk lagi di sesi berikutnya. Ya. Oke. Ada siapa aja di sini? Ada Jabar ya, masih ada Jabar, masih ada Kak Nanda, masih ada Taufik.